Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah Imam Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darin amin. Radhiyallahu ankum bila anqal huququl walidain. Ammal walidani faqad amara Allahu bi birrihima wal ihsan ilaihima wa nahaa an uquqihima wa shaddada fi dhalika ablagha tashdid wa hadara anhu ablagha tahdhir wa dhalika fi kitabihil azim wa ala lisani rasulihil karim. Qala Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Wa qala ta'ala wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bangduru rahimakumullah kaifa qarana ta'ala al-amra bil ihsan lil walidain ma'a tauhidihi wa ibadatihi wa kaifa qarana syukrahuma bi syukrihi wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa qala ta'ala wasaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha al-ayah ila akhiriha wal ayatul allati taliha. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah faqala as-salatu ali waqtiha qultu summa ay qala birrul walidain qultu summa ay qala al-jihadu fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkahan silaturahim kita ini Allah berikan keberkahan di dalam rezeki kita dan juga Allah berikan keberkahan di dalam umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kembali kita akan membahas nasihat-nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dari kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini memasuki tentang hukum, yaitu hak-hak daripada kewajiban kepada kita untuk apa? Birrul walidain, untuk berbakti sama orang tua. Yang kemarin atau pekan lalu sudah kita singgung secara singkat tentang salah satu hikmah, salah satu faedah daripada birrul walidain adalah seperti yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi, la yazidu fil umri illa al-birr. Riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa la yazidu fil umri, tidak ada yang bisa menambah umur illa al-birr, kecuali apa? Berbakti sama orang tua. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Di sini dikatakan qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Ammal walidani, adapun kedua orang tua, tentunya orang tua di sini walid, seperti yang sering kita singgung, biasanya walid itu orang tua kandung. Walidah itu ibu kandung. Kalau ab itu bisa umum. Misalkan ummi, ibu saya, itu bisa ibu yang melahirkan saya, bisa juga ibu tiri saya, bisa juga ibu angkat, atau bisa juga ibu orang lain. Kita panggil ummi, orang tua, ibu-ibu kita ketemu, bagaimana kabar ummi? Ummi boleh manggil itu Itu panggilan orang tua. Begitu juga abi. Kita bilang abi, itu bisa bapak saya yang melahirkan, bisa juga
bapak angkat saya, atau bisa mungkin bapak orang tetangga punya bapak orang tua, kita panggil abi, itu boleh juga, atau abu ya, itu umum, nggak mesti yang melahirkan. Tapi kalau walid, walidah itu yang melahirkan. Walid ayah kandung, walidah ibu kandung. Begitu juga anaknya, walad itu anak kandung. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian dengan iman yang sempurna sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada walid, kepada kedua orang tua kandung kalian. Jadi pakai apa? Orang tua kandung. Juga kita bilang Rabbighfirli wali walidayya. Itu menunjukkan orang tua kandung. Itu namanya walid atau walidah. Tapi kalau abi, ummi itu masih apa? Masih sifatnya umum. Di sini katakan ammal walidani, adapun kedua orang tua kandung, laqad amarallahu ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk apa? Birruhuma wal ihsani ilaihima. Untuk apa? Berbakti, bibirrihima, untuk berbakti kepada mereka berdua, wal ihsan ilaihima, dan juga berbuat baik kepada mereka berdua. Ini perintah tentunya begitu banyak di dalam Al-Quran, begitu banyak di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering kita mendengar nasihat-nasihat dari para ulama berkaitan dengan birrul wal walidain, bakti dengan kedua orang tua. Bahkan juga di kesempatan lain wanaha, dan juga melarang an uquqihima, untuk apa? Berdurhaka dengan mereka berdua. Wa syaddada fi dzalika ablagut tasydid. Bahkan betul-betul syaddada, mengencangkan, mengeraskan apa? Untuk tidak berlaku huququl walidain. Betul-betul apa? Dengan ancaman yang sangat keras, penekanan yang sangat tegas, tidak main-main berkaitan dengan birrul walidain dan huququl walidain. Jadi bukan perintah, sekedar perintah saja, bukan sekedar wanti-wanti begitu saja, tapi perintahnya dengan perintah yang sangat keras, tegas, ancamannya juga ancaman yang sangat apa? Keras, supaya kita betul-betul berbakti dengan kedua orang tua kita dan sangat-sangat berhati-hati berkaitan dengan huququl walidain. Bahkan wa haddara anhu ablaghat tahdhir, bahkan diwanti-wanti dengan wanti-wanti yang sangat tegas, ablaq, yang udah nggak pakai sindiran lagi, nggak pakai, betul-betul langsung apa? Jelas, untuk mewanti-wanti supaya tidak terjadi huququl walidain. Wa dzalika fi kitabihil azim, dan itu semuanya ada di dalam kitab yang agung, maksudnya adalah Al-Quran. Wa ala lisani rasulihil karim, dan juga perintah untuk berbakti dan larangan untuk berdurhaka atau melakukan kedurhakaan juga melalui lisan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasul kita yang mulia. Jadi banyak di dalam Al-Quran, banyak di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya satu saja ada di dalam Al-Quran, sudah merupakan hal yang harus kita jauhi, berdurhaka atau nurhaka. Kalau memang hanya satu saja perintah dalam Al-Quran, harus kita laksanakan. Atau tidak ada di Quran tapi ada di hadis, satu saja, maka cukuplah bagi kita alasan untuk berbakti sama orang tua. Kalau memang ada ancaman dari hadis saja satu, maka cukuplah kita harus betul-betul menjauhi larangan tersebut. Karena hukum hadis sama dengan hukum Quran. Jadi hukum hadis sama dengan hukum Quran. Walaupun kedudukan lafaz beda. Kedudukan lafaz Quran dengan hadis beda. Lafaz itu Qurannya tentunya kalamullah. Makanya setiap kita baca Quran mempunyai nilai tersendiri. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Abu Dawud bi sanadin hasan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Siapa yang membaca huruf Al-Quran, maka setiap hurufnya itu adalah
satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi kalau kita baca alif lam mim berarti mendapatkan 30 kebaikan. Kenapa? Karena kalamullah. Kalau hadis enggak ada yang bilang baca hadis innamal a'malu binniyat, setiap hadis, setiap kalimat itu satu huruf, enggak ada. Beda, karena itu adalah kalimat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi dari segi kalimat, dari segi susunan lain, tidak ada yang menyamai Al-Quran. Tetapi dari hukum, para ulama ahli hadis mengatakan hukum hadis, hukum Quran sama. Jangan dibilang, oh emas di dalam Al-Quran tidak ada hukumnya, haram pakai emas untuk laki-laki. Tapi di dalam hadis apa? Ada. Rasulullah SAW pernah memegang sutra dan emas. Hadani, dua nih, emas dan sutra ini haramun lidzukuri ummati. Haram bagi apa? Laki-laki dari umatku. Dan halal bagi wanita dari umatku. Terus, kalau begitu hukumnya agak ringan. Karena larangan dari apa? Nggak bisa. Larangannya sama dengan apa? Al-Quran. Walaupun tidak ada di Quran, tapi ada di hadis, hukumnya sama. Jadi, jangan dipahami kalau larangan dari Quran berat, larangan dari hadis apa? Agak ringan. Enggak, hukum sama. Tapi, ini kedudukannya apa? Lafadznya berbeda. Tapi hukum sama. Makanya ada orang yang menganggap kurang pas ketika menerjemahkan bahwa hukum hadis lebih ringan daripada apa? Hukum Quran. Padahal sama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang keluar dari mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari lisannya Nabi Muhammad adalah wahyu. Quran adalah wahyu, hadis adalah wahyu. Tetapi kedudukan kalimat berbeda. Tapi kedudukan hukum itu sama. Seandainya ada wanti-wanti dari Rasul saja sekali, maka cukuplah alasan untuk kita menjauhi hukukul walidain. Apalagi Quran ada, hadis apa? Ada. Oh, ini luar biasa. Ini makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad betul-betul mengatakan apa? Wahaddara. Dia betul-betul apa? Haddar, mengingatkan, berhati-hati. Ablaghat tahdzir. Betul-betul apa? Kenapa? Karena perintahnya, peringatan itu ada di Quran, ada di hadis. Maka betul-betul di tasydid. Awas, jangan main-main bab ini. Bab birrul walidain, bab hukukul walidain, jangan bermain-main karena perintahnya langsung dari Al-Quran. Bukan 1-2 ayat, tapi begitu banyak, nanti dituliskan sebagian oleh Habib Abdullah bin Haddad. Dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagian. Tidak dituliskan semuanya. Kenapa? Karena memang khauful italah. Karena kebanyakan nanti kalau apa? Karena ayatnya banyak, hadisnya banyak. Ini adalah nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di antaranya dia nukilkan, wa dzalika fi kitabil azim wa ala lisanihi rasulil karim qala ta'ala. Ini di antaranya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ini tentunya ayat yang sering kita dengar tentang apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendempatkan, karena itu mendampingkan antara taat kepada Allah dan juga sama orang tua. Lihat waqadha. Waqadha ini qiraat yang sangat ma'ruf. Qiraat yang sangat paling terkenal waqadha. Kalau Abdullah bin Mas'ud qadha dia bilang wassa. Wa qadha rabbuka wassa rabbuka. Dia terjemahkan qadha itu adalah ketetapan. Kalau Abdullah bin Mas'udnya wassa rabbuka, yaitu telah mewasiatkan. Jadi Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan kalimat qadha, dia juga menukil dari Abdullah bin Mas'ud berkatakan qadha wassa, memberikan apa? Wasiat. Walaupun sebagian ulama mengatakan amara. Wa qadha rabbuka amara rabbuka. Maksudnya adalah wa qadha rabbuka amara rabbuka wassa rabbuka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah mewasiatkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita. Di sini waktu itu turunnya kepada Nabi, tapi juga umum. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun perintahnya turun kepada Nabi Muhammad, tapi ini ayat berlaku untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Dikatakan wa qadha rabbuka, dan
Allah Tuhan kalian telah mewasiatkan, telah memerintahkan, telah menetapkan apa? Allah ta'budu, untuk kalian tidak menyembah illa iya, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Ini memang biasa itu menggunakan apa kalimat illa iya itu untuk penekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah untuk penekanan. Allah sungguh telah menetapkan, memerintahkan, mewasiatkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua, walidain, kepada kedua orang tua kandung kalian, ihsana, untuk berbuat baik. Subhanallah, didempetkan antara penyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik dengan orang tua. Ini luar biasa. Makanya para ulama ketika menjelaskan kalimat ini, berarti ciri-ciri orang yang betul-betul tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, pasti sama orang tuanya apa? Bagus. Ini nggak bisa dilepas. Bakti sama ibadah. Orang yang rajin ibadah, bagus ibadahnya. Bakti sama orang tua. Tapi kalau dilepas, maka ini nggak sempurna ibadahnya. Seandainya ada orang masya Allah sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya, tapi sama orang tuanya tidak ihsan, maka dia belum sempurna. Jadi harus ini gabung. Ada yang mengatakan kalau sudah baik ibadahnya pasti bakti. Ada yang bilang kalau dia baik efeknya, kalau dia baik ibadahnya efeknya ihsan sama orang tua. Jadi ada yang mengkaitkan antara efek ibadah dengan ihsan. Kalau ibadahnya nggak bagus, ihsannya nanti kurang sama orang tuanya. Subhanallah, ini merupakan ketentuan wasiat perintah dari Allah. Begitu hebatnya sampai didempetkan antara penyembahan kepadanya dengan siapa? Dengan bakti sama orang tua. Seakan-akan para ulama bisa mengatakan orang itu ahli ibadah kalau dia bakti sama orang tua. Lengkap. Tapi kalau sholatnya rajin, taklimnya luar biasa, sedekahnya banyak, tapi sama orang tuanya tidak bakti, belum dibilang ahli ibadah. Dia ahli ibadah sempurna kalau sudah ada bakti sama orang tua. Juga ada yang mengatakan kalau dia ibadahnya benar, sholatnya rapi, ibadahnya semua rapi, pasti bakti sama orang tua. Karena sudah dijelaskan dalam ayat lain, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ketika rapi ibadahnya, sholatnya, pasti tidak melakukan kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Tidak ada kemungkaran yang besar terhadap makhluk melebihi daripada uququl walidain. Berarti kalau dia sholatnya rapi, ibadahnya rapi, pasti bakti sama orang tua. Subhanallah, dikaitkan antara la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Subhanallah, ini merupakan satu kedudukan yang sangat tinggi terhadap orang tua. Didampingkan atau didampingkan dengan bakti ibadah dengan bakti dengan orang tua. Terus imma yablughanna indakal kibar. Di situ yablughanna, nanti para sahabat ada yang baca yablughani, yaitu karena lahirnya ke orang tua. Ini disebutkan di situ wabil walidaini, walidain kan dua. Walidain, maka ininya yablughani. Tapi tentunya pendapat bacaan jumhur yang terbanyak adalah yablughanna, seperti disebutkan di dalam. Tapi nanti qiraat ada yablughani karena kembalinya kepada walidaini, yaitu bil ihsan, itu wabil walidaini. Ini adalah dua musanna, maka larinya yablughani. Tapi pendapat atau tentunya qiraat yang masyhur yaitu dikatakan situ yablughanna indakal kibar. Kalau ada kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya sampai al-kibar, sampai usia lanjut, sampai usia tua, ahaduhuma, salah satu di antara mereka, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau ucapkan kepada mereka berdua kalimat uff. Tentunya kalimat uffin ini kalau engkau mendapati kedua orang tuamu, baik keduanya atau salah satunya sudah sampai usia tua,
Al-kibar. Kenapa ditekankan usia tua? Jangan kau ucapkan uffin kepada mereka berdua. Karena memang kalau masih muda agak jarang. Anak masih kecil jarang yang sampai apa? Melakukan itu terhadap orang tuanya. Yang pertama dia masih kecil. Yang kedua orang tuanya masih muda. Macam-macam apa? Ngomong sembarangan tepat, takut dia. Yang banyak jaring bahaya ini kalau sudah orang tuanya apa? Al-kibar, sudah tua. Ketika anak nih ngomong, bapaknya ibunya sudah gak bisa apa? Menegurnya. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih muda, enggak, karena dia bisa negor langsung, awas, mulut dijaga, bisa dipukul mulutnya, artinya untuk mendidik seterusnya, itu bisa. Tapi ketika tua sudah tidak bisa lagi orang tua. Makanya Allah lah yang menjaga supaya orang tua ini tidak dikurang ajari dengan kalimat uffin. Uffin ini para ulama banyak khilaf di dalam penafsiran kalimat uff. Kalimat uff ini dikatakan ini adalah, ada yang mengatakan kalimat Arab, bahasa Arab yang tidak memiliki arti tapi menunjukkan besar suaranya. Gitu kalimat apa? Uffin tuh. Nah, pergisan ibu, nah itu uff tuh. Kalimat apa? Keras, tapi maknanya sebenarnya nggak ada. Doang tapi suaranya kencang. Menunjukkan tidak suka dengan apa yang disuruh sama orang tuanya. Itu uffin. Ada yang mengatakan uff itu katanya kotoran yang ada di bawah kuku. Kan kotoran di bawah kuku nih ausah, yaitu fil atfar ini dia wasit kotoran-kotoran yang ada di kuku. Kan kecil banget ya kalau kita lihat kotoran. Sebanyak-banyakan kotoran nggak ada yang sampai sepiringan apa? Paling di kuku kecil, kotoran kecil gitu. Itu uff. Kalimat apa? Uff. Ada yang bilang uffin itu adalah kalimat al-ghalat wal qubh, kalimat yang salah dan tidak baik. Itu uff. Kalimat yang tidak baik itu adalah uff. Artinya kalau engkau mendapati kedua orang tuamu, keduanya atau salah satunya sudah usia lanjut, maka hati-hati ngomongnya. Uffin itu kalimat yang sangat sedikit seperti kotoran yang ada di bawah kuku, kecil sekali, sedikit sekali. Atau kalimat yang tidak punya arti tapi agak sedikit apa? Keras. Itu hati-hati. Wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengucapkan apa? Uff. Allah, kalimat itu aja dilarang. Apalagi banting pintu. Disuruh burak dong gitu. Itu bukan uff lagi tuh. Yang kita segera aja ngagetin apalagi apa? Orang tua itu kena hukum luar biasa. Kan tidak sedikit sekarang. Kita lihat anak-anak, dan memang kalau melihat dari hadis riwayat dari Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, hadis yang sangat panjang itu ketika Rasul duduk dengan para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, idja'ahu rajulun, yaitu tiba-tiba datang apa? Seorang laki-laki, yaitu apa? La yura alaihi atharus safar, yang tidak kelihatan tanda-tanda musafir. Tapi dia apa? Rambutnya hitam, krimis, bajunya putih bersih. Fajalasa, lalu dia duduk. Fa'asnada rukbatai ila rukbatai, ditempelkan yang lutut dengan lututnya Nabi. Fawadda'a kafai ala fakhidai. Lalu orang ini nggak kenal siapa, tapi bajunya putih, rambutnya sangat hitam rapi, tapi nggak kelihatan tanda-tanda musafir. Orang ini tiba-tiba duduk dekat Nabi, kemudian kedua tangannya ditaruh di kedua pahanya. Riwayat nanti penjelasan surah al-hadid banyak pembahasan di sini. Intinya panjang hadis itu. Lalu dia tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Itu panggilannya Muhammad, bukan ya Rasul. Karena ternyata ini siapa? Malaikat. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qala al-Islam wa tashhadu ila sampai habis. Sadaqta. Qala akhbirni anil iman. Qala al-iman an tu'mina billah sampai habis. Sadaqta. Akhbirni anil ihsan. Qala al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian mata sa'ah. Dia tanya tentang apa? Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Mal mas'ul a'lam minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih ngerti, enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Anda tidak tahu, saya juga tidak tahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma alamatuha, kalau gitu berikan tanda-tandanya. Apa sih tanda-tanda hari kiamat? Nah, di saat itu Rasul bilang apa? Antalidal amatu rabbataha. Itu salah satu apa? Wa antarul hufatal urata dan seterusnya. Nanti ada kalimat antalidal amatu rabbataha. Nanti tanda-tanda hari kiamat banyak, salah satunya
seorang tuan akan melahirkan, seorang budak akan melahirkan tuannya. Amah itu budak perempuan, talida akan melahirkan yaitu tuannya. Itu waktu menerjemahkan, menjelaskan hadis tadi, seorang budak akan melahirkan tuannya. Nanti tanda-tanda hari kiamat akan banyak seorang budak melahirkan tuannya. Waktu menafsirkan hadis itu, banyak di antara para ulama, salah satunya penafsirannya nanti bakal banyak anak-anak seperti tuan terhadap apa? Ibunya sendiri. Uququl walidain. Apa? Durhaka sama orang tua. Ibunya yang melahirkan tuannya. Artinya apa? Ibunya dijadiin apa? Budak oleh anaknya sendiri. Anaknya seperti tuannya. Bu. Ya Allah, seperti apa? Zaman dulu hampir nggak dapat kita yang model begitu. Cerita Alqamah, walaupun terjadi khilaf tentang sanadnya. Alqamah itu ya yang apa? Siapa itu yang apa? Yang mau meninggal susah itu. Siapa? Itu kan sering ya kita dengar itu kalimat. Siapa yang mau dibakar itu? Itu kata Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah mengatakan itu sanad lemah. Dari dua sisi sebenarnya, itu cerita lemah tapi sangat terkenal. Tapi dari segi sanadnya itu lemah. Kata siapa? Kata si Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dalam kitab Isabahnya. Dari segi matan juga dia lemahkan. Artinya di zaman sahabat jarang, nggak ada yang kayak begitu tuh. Itu pun cerita cuman apa? Karena dia cari nama orang yang ini nih yang mati susah sampai mau dibakar, itu nggak didapat. Itu apa? Nggak didapat. Ini tetapi cerita itu sangat apa? Ma'ruf ya, sangat terkenal sekali. Ambillah pelajaran. Kalau kita mau lihat itu ada ceritanya, kita ngambil cerita itu ada, maka apa sih durhakanya si dia ini, si Alqamah? Ceritanya durhakanya cuma satu. Apa itu? Dia katanya pulang habis musafir dagang, pulang bawa oleh-oleh biasa. Karena memang salah satu sunnah adalah kalau kita pergi bawa apa? Oleh-oleh. Hadiah. Dia kebetulan bawa dua, satu untuk istrinya, satu untuk ibunya. Ibunya masih ada, dia sudah nikah. Waktu dia datang ke ibunya dulu, itu kebiasaan orang dulu kalau datang musafir rumah ibu, dia ke ibunya dulu, baru ke rumah istrinya. Kalau sekarang, istri dulu baru ibu. Itu zaman dulu enggak, ibunya dulu. Mau pergi, ibunya dulu yang terakhir dia apa? Minta izin. Kalau ibunya nggak ngasih, selesai. Nanti kita akan dapat ada satu kitab Ali yang ditulis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, judulnya Ar-Rihla fi Talabil Hadits. Bagaimana para ulama waktu mau menuntut ilmu itu, kalau ini ada seorang ulama yang sudah mantap, teman-temannya pada berangkat keluar nih, pada ke Madinah, pada ke Mekah, pada sini mau belajar. Ini sudah mantap, jalan minta izin sama ibunya, jangan taruh kitabnya, nggak ada urusan, mau menuntut ilmu nggak ditinggalin demi apa? Ibunya. Dan ternyata yang model begini jadinya lebih daripada yang apa? Yang berangkat, yang ibunya nggak mau dia tetap jalan, tapi ibunya ibu orang dulu. Ibu orang dulu tuh apa? Kalau sekarang mah pesantren jangan, sekolah jangan, mau ngapain disuruh? Ibunya juga kadang-kadang. Ini betul-betul seperti apa? Jadi karena ibunya seperti begini. Naikinya ini apa? Dikasih hadiah. Kebetulan ibunya dulu datang dikasih hadiah. Kemudian baru dia pulang ke rumah, istrinya dikasih. Ibunya pas dapat hadiah dibuka, ya Allah bagus hadiahnya, kainnya bagus. Ibunya senyum girang ibunya. Istrinya waktu dibuka ternyata kurang bagus, ternyata salah. Hadiah untuk ibu dikasih ke istri, hadiah untuk istri ternyata jatuhnya ke ibu. Kata waktu melihat istrinya kecewa, kok jelek. Ya Allah, ternyata ketukar, diambil lah, ditukar. Sebelum minta maaf, ini hadiahnya ketukar. Ini punya istri, ini punya ibu. Diambil dari ibu dikasih. Pas ibunya lihat ternyata apa? Oh, nggak sebagus apa? Nggak sebagus istrinya yang dikasih. Ada rasa begitu, itu yang menyebabkan apa? Susah mengucapkan apa? La ilaha. Kayak begitu aja itu, kayak begitu doang tuh. Tetap dapat, cuman ibunya merasa kok lebih bagus istrinya daripada apa? Daripada dirinya. Ada kekecewaan itu, akhirnya susah mengucapkan apa? Kalau begitu aja mengucapkan la ilaha illallah susah, bagaimana dengan apa? Sekarang, oh luar biasa. Makanya kalau melihat cerita-cerita para sahabat, para ulama sampai begitu, subhanallah. Makanya ada orang waktu meninggal, orang tuanya ada yang bersyukur. Ada yang bersyukur. Kok bisa meninggal orang tuanya dia bersyukur?
Iya, bersyukur kenapa? Bersyukur saat meninggal orang tuaku, aku tidak mengecewakan. Aku takut kalau panjang umur dikit, takut apa? Sikapnya itu tidak apa? Tidak bagus. Subhanallah, bukan bersyukur meninggalnya, tapi bersyukur saat dia meninggal aku tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan apa? Turun murkanya Allah. Karena orang tua ini sensitif sekali. Orang tuanya sih aman-aman aja. Orang tuanya sih ridho-ridho aja, tapi apa? Allah yang murka. Allah yang apa? Marah. Allah yang marah. Subhanallah. Inilah mesti berhati-hati. Ada juga tentunya para sahabat yang bisa menjaga orang tua luar biasa. Ketika meninggal salah seorang di antara orang tuanya, dibilang pergilah salah satu pintu surga. Kalau dia meninggal itu bilang pergilah salah satu pintu surga. Maksudnya apa? Surga paling gampang dimasuki lewat apa? Kedua orang tua. Subhanallah. Inilah makanya insya Allah Allah jadikan yang punya orang tua, mari kita gunakan kesempatan untuk menjadikan orang tua kita betul-betul jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin hikmahnya Allah jadikan kita, orang tua kita sudah jauh pergi sebelum apa kita sudah meninggal duluan. Mungkin kalau kita dibikin panjang umur, ketemu dengan orang tua kita, mungkin kita juga apa? Takutnya menjadi anak yang apa? Durhaka, karena tidak bisa apa? Bersikap dengan baik dengan orang tua. Lihat bagaimana uffin. Allah, kalimat uffin ini jangan. Kenapa? Karena kalimat uffin ini sudah melanggar dan dikhawatirkan akan durhaka sama orang tua hanya mengucapkan kalimat uffin. Dengan terjemahan tadi ya, uffin ini kalimat yang sangat sensitif, kecil sekali, tapi sesuatu yang tidak layak untuk kita ucapkan. Baik kalimatnya tidak baik atau kalimatnya baik tapi dikeraskan di depan orang tua yang membuat orang tua tersinggung. Subhanallah. Ini kalimat wala taqul lahuma uffin. Al-Imam Nawawi, kita tahu Al-Imam Nawawi ini abad ke-6 676 Hijriah. Abad ke-6 dia meninggal 676 Hijriah. Dia bilang di zamanku banyak anak-anak yang tidak lulus diuji dengan orang tuanya. Allah, tidak menjadi berbakti dengan apa? Orang tua. Padahal tahun 676 Hijriah, bagaimana 1441 Hijriah. Allah, kita khawatir kita. Makanya insya Allah Allah bisa selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi tentunya jangan khawatir bagi yang sudah pergi kedua orang tuanya masih bisa berbakti dengan kedua orang tua. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma ba'da mautihima. Ya Rasul, apakah masih tersisa bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya setelah mereka meninggal dunia? Mereka sudah tidak ada ya Rasul. Masihkah aku bisa berbakti dengan mereka berdua? Karena kata Rasul, iya. Kamu masih bisa berbakti dengan kedua orang tuamu walaupun mereka sudah tidak ada. Maka Nabi menyebutkan as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa inqadu ahdihima wa tasilur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihim. Ada 5 yang disebutkan Rasul. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walaupun para ulama khilaf tentang sanadnya, tapi kebanyakan ulama mengatakan hasan. Ini hadis. Apa kata Rasul? Selalu berdoa untuk mereka berdua. Wal istighfaru lahuma. Jangan lupa banyakin istighfar. Istighfar ini nanti disebutkan Rabbighfirli wali walidayya. Itu berbanyak. Rabbighfirli wali walidayya. Warhamhuma, nanti itu termasuk salat, yaitu berdoa. Jadi ada doa, ada istighfar. Berdoa dengan istighfar tentunya beda. Kalau kita bilang ya Allah jadikan kubur orang tua raudhah min riyadil jannah, itu namanya apa? Doa. Allahumma rabbighfirli wali walidayya, itu adalah istighfar. Disuruh doa, suruh istighfar. Wa inqadu ahadihima, kalau memang dia punya janji, punya sesuatu yang belum kesampaian, penuhi. Kalau kita bisa memenuhi, penuhi. Dan jangan lupa silaturahim. Almarhum ini, almarhumah punya saudara, punya kerabat yang selalu dijaga silaturahim, lanjutkan. Kita bersilaturahim dengan mereka dengan niat untuk apa? Birrul walidain. Nah, yang terakhir ikram sadiqihim, memuliakan apa? Sahabat-sahabatnya. Ini almarhumah punya sahabat-sahabat yang dekat dengan dia. Waktu dia meninggal tetap kita apa? Sambung. Inilah apa? Menjadi salah satu cara untuk berbakti sama kedua orang tua kita. Insya Allah kita semua dijadikan orang-orang atau anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita semuanya.
Dengan harapan tentunya setelah kita meninggal nanti anak kita akan berbakti dengan apa? Kita. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Insyaallah anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali apa? Menghardik. Hati-hati menghardik orang tua, berkata keras kasar kepada orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia, dengan perkataan yang lemah lembut dan isinya pun kalimat-kalimat yang mulia. Subhanallah, ini luar biasa. Ini perintah dari Allah langsung. Jangan kalian menyembah kecuali kepadaku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini satu ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita mohon apabila ada kalimat-kalimat, perbuatan-perbuatan yang mungkin terlepas saat kita ada bersama dengan orang tua kita, semoga Allah berikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan ceritakan bagaimana kisah-kisah para sahabat, bakti mereka kepada kedua orang tua mereka. Lihat nanti cerita tentang para sahabat, ya Allah. Kalau cerita tentang para sahabat, kayaknya kita ini nggak ada yang apa, nggak ada yang berbakti gitu. Kayaknya nggak ada yang berbakti sama orang tua. Kita akan merasa apa, begitu jauh kita sekali dengan apa, dengan para sahabat Nabi Muhammad. Tapi cerita-cerita tentang para sahabat ini, insya Allah bisa memberikan motivasi. Insya Allah pekan depan saya khusus menceritakan sahabat-sahabat yang bakti dengan orang tua. Nanti ada beberapa sahabat. Di antara Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu termasuk sahabat yang paling berbakti sama orang tuanya. Nanti juga ada Naufal, yaitu orang yang sangat berbakti dengan orang tuanya. Sayyidina Hasan juga termasuk apa? Orang berbakti kepada semua sahabat berbakti, tapi ada yang paling menonjol, yang paling apa? Luar biasa ceritanya. Itu apa? Sahabat-sahabat ini insya Allah memberikan motivasi untuk kita menjadi anak yang berbakti, insya Allah. Jadi ingatkan, pekan depan beberapa kisah beberapa sahabat, enggak semua sahabat bakti, tapi apa, beberapa sahabat yang paling menonjol dalam bakti sama orang tua, insya Allah. أشربنا فاتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأعمل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمى فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبه والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء.